Damene di batana sumurung sian saluhur naroha ima mangaramo dia ka ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhurna. Amamang dotinang marhite-hite pumuata sadarion nunga tolhas bihita. Tahun para sinerohaon di bata nau mangukap tahun naik baruon asa masuk kita madalani atau holan na mga sahon asinirohan itu hata jala pos ni roha di pandongan yon di bata hiras rohatta makirim dia kabar tingkian na naik tabulus nang peso taboto akan bui masa naik kon masa di perdalanan ni ngolunta manipan sa taonon atau mga sahon hapor siauta pos ni rohatta pakirimota didenggan bahasa ni dibatai mahita las rohatta mamasuhi maddapoton taun tay baruon di hamo mangdo inang adorak sohu basahat trupuk jamita songon naung piga-piga hali tentu nauk tabege marhite-hite akka program ni huriata HKBP atau ban kantor pusat dot sinuri godang masuk mahita tu program sentralisasi keuangan marhite-hite keputusan sinode godang nunga sian pusat sudi parbalajoon ni akkana full timer di sadok HKBP on amang inang tentu membutuhkan kedisiplinan dan ketetapan hati komitmen bahwa nasada pamatang dohita sadok HKBP di hasianganon kita adalah satu tubuh dan ngadong beparsirangan dihita di huria ganuk nang pe meragam akan masa meragam akka status sosial meragam akka padaraman sinamot meragam nang akka susaan alai dang taluk saluhut nai manirang hita di sadok HKBP on ido lapatanna nasa pamatang kita menjadi satu tubuh yang sesungguhnya yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain berbeda tempat berbeda situasi berbeda pengalaman berbeda kehidupan tetapi kita satu sebagai tubuh Kristus. Khobar tusima amanginang si hamalete honota anggiat ma tiur jalam tu tiurna tujulonon akka hami pangula nagok tiki di HKBP on dangbe gudang akka persoalan krusial konflik di tonga-tonga ni huria alani persoalan penempatan dohon mutasi odo apala sada bocirni akka persoalan nabui masa di tonga-tonga ni huria mulu penempatan nasaliling naon naing marsi gulut ma tuinganan nasurplus nalomak alai marhite-hite sentralisasyon itu tidak lagi menarik dan tertarik behami naing ikon tuhuria nasurplus tuhuria nabulut tuhuria nakaya raya dan tertarik behami gariada apalagi somanau na naik pensiun macailas rohaku di hurian tahun mulu tungpe ditempatkan tuhuta-huta na di bagasan hian las nama rohaku ada pola lujale ala nungadus akka padapotan
ima astuanna amangina atau marhite-hite ima asa di bagasan sadani roha semangat kesatuan songon pamatang ni Kristus imahita untuk mengelola perhepengon ni hurianta transparan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan tiur-tiur alani marhite-hite aturan ni hurianta nabaruon ketetapan juklak pelaksanaan sentralisasi keuangan ini setiap minggu paling lat tuluari dung hari minggu songo sadarion paling lat ikon hari Rabu tongoson itu kantor pusat setiap minggu paling lambat hari Rabu harus sudah dikirim ima disiplin naikon siulah honota atau marhite mau amang do inang ido asa dibain warni tahun 2022 tema ni HKBP ima tahun profesionalisme dan nama ngasahon akka teori-teori portibiok kita asa profesional na idok na alai pos niro hadi Tuhani sapakilaan disudi akka namasa songo sada pamatang ni Kristus masih rupan masih tupahan ido prinsip dan alana ikon secara sudi aturan secara legal formal ina mengatur kita nah alai todi kebersamaan itu roh kesatuan roh songon sada pamatang ima nanaing patuduh honota asat nangpe didok profesional memang ikon terukur unang be songon nasaliling naon margina dilapik manang laporan boy asal-asalan jala gudang akana bunina so boy patar dang be masa si songoni salpu mai dia katik kinok salpu tujudanon dang be masa si songoni dang hobbari tumuluni hak Kristianota atau marhite-hite profesionalisme si songoni do naik tanunuti pature-turehon hasadaun ni hunianta salah satu amanginang mulai sadarion dibilangi nama hita tiga naro digandung permingguan nang di pertanian jalekon di foto ikon di pasahan tu kantor pusat onra sebagai cara sederhana pabuahon kesungguhan hati keseriusan manulupi keputusan naung tinotoponi sinu dibudang sebagai cara alani unang gabi terjebak manang merasa seolah-olah alani akan nani etong-etongi dohon akan diperhatikan dilaporkan gabi sahira sodong beton di porbadia di nguluni hitan amar kuria tetapi itulah sebagai bentuk sederhana pertanggungjawaban iman di keputusan sinode gudang yang kita sudah sepakati bersama dan diambil keputusan untuk memulai kebersamaan kesatuan tubuh Kristus di tonga-tonga ni hurianta atau songone dokne si jahat ting nakin mamulai manang hurianta HKBP marana taon tawuji majawa manginang sian sadok panadayon tadi dengan bahasa di dibata dangbe madus-dus pasahatota songon kewajiban dia kapilian napatut si pasahatota tutuhani asa tapatu pamailingkan pilihan bulanan tak pola be pilihan tahun ala nungga di kota hita dangaung bejol mana keriju di kotaon nasahli satau di mana majalo balanjo gaji tidak ada gaduk bulan mah jala ukuran na amanginang idona kodol hon nama sai sian keputusan rapot huriata pinomatma sakeluarga Rp1.000 sadari pinomat Rp1.000 sadari songon tadani napasahaton pilihan kita tu dibatahan
ima asa minimal 30.000 mah sabulan. Mulu sotolak behita mangaleun 1.000 sadari artina tanggung jawab nuhuria mah manupahi alaniaka situasi nang alani hapugoson ale unang sundan lasmi rohatta rotu punguan mamuji-muji Tuhanta unang maila pugos kita mulu memang dangtuk nanggo 1.000 sadari si pasahatot tapi lihat tatu Tuhanta jangan kita malu gariada ima ulaun namya kaparhalanu mulu memang alani kahabogoson alani kahabariro ni mulu hurian tama naikon manupai dangadong nama ruti sian nasalas mirohat tama tapatupa saluhut nai amang inang ima sebagai pengantar asa mau muhai di sada panatapan sada pakilalaan sada pangatusiok kita laho mandalani tahun naik baruon tahun profesionalisme untuk sentralisasi keuangan di sandok HKBP mau lihat teman kita atong tapara di marohata tatangi honma hatani dibata turbuk jamita dihita sadarion di tahun baru sada Januari 2020 tuluon atar surat di Psalmen walu ayat sada saat rodi ayat 10 di bahasa Indonesia mahupasat dihita Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 10 manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitip Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah permenungan suci yang begitu mendalam dari Daud hamba Tuhan. Melihat apa yang terjadi di dalam semesta alam, juga dalam pengalamannya secara pribadi sebagai seorang anak manusia. Daud sebagai seorang yang begitu melihat pekerjaan Allah di alam semesta, mengagumi keagungan kemuliaan karya Allah dalam kehidupan di dunia ini, dengan segala ciptaan dan peristiwa alam.
membawa dia untuk melihat kepada dirinya betapa dia sungguh tidak layak sebagai seorang anak manusia yang lemah, yang berdosa, terutama juga yang hidup hanya singkat, hanya seperti sekelumit cahaya dibandingkan segala karya cipta Allah yang luar biasa megah. Karya Allah di alam semesta yang sepertinya tidak pernah berubah. Apalah artinya manusia ini? Apalah artinya seorang anak manusia yang usianya paling hanya 70 tahun, kalaupun kuat 80 tahun, dan jangan-jangan ada usianya hanya 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang hanya 1 minggu, ada hanya segitu lahir langsung meninggal. Apalah artinya manusia ini? Tetapi Allah sudah menempatkan wajahnya, rohnya di dalam diri seorang manusia yang hina dan lemah, yang hanya sekelumit seperti sepercik sinar masa kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita untuk sedikit membandingkan apa nilai diri seorang manusia yang lahir dan sekejap meninggal dunia, dibandingkan dengan salah satu saja pun benda-benda angkasa karya cipta Allah. Dari sejak awal penciptaan kita sudah mengerti betapa Allah menciptakan segala kemegahan alam semesta ini. Kalau sedikit kita juga belajar tentang perbintangan, bintang-bintang itu begitu berjuta-juta, bermiliar-miliar di angkasa lepas yang tidak ada gantungannya, bisa seperti itu. Dan usianya itu tidak terbatas. Kalau dari penelitian para ahli astronomi, ilmu perbintangan, hanya jarak dari mata kita melihat ke bintang itu, jaraknya saja ada yang miliaran tahun cahaya. Bagaimana kita bisa menghitung itu? Miliar tahun cahaya, bukan kilometer, cahaya. Artinya amang-inang, bendanya itu sendiri mungkin sudah tidak ada lagi. Yang kita lihat itu hanya karena perjalanan cahayanya itu untuk sampai ke mata kita ini, jaraknya itu miliaran tahun cahaya. Apalah artinya hidup manusia ini? Apalah artinya diri seorang Bernard Togi Parsaura sia-sia? Enggak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Aduk bima warna, enggak ada artinya apa-apa kita ini. Dibandingkan salah satu saja dari bintang, enggak ada artinya apa-apa. Dan memang sesungguhnya kita ini hanya debu. Manusia ini hanya debu. Allah membuat kita dari debu tanah. Namun yang membuat kita mulia adalah kepada debu tanah yang hina ini Allah memberikan rohnya. Roh Allah
itulah yang membuat kita ini menjadi begitu mulia dan berharga di mata Tuhan. Sesungguhnya kita ini hanya debu, tidak ada artinya. Namun Allah memberikan Roh-Nya sehingga kita ini menjadi gambar dari rupa Allah itu. Betapapun usia kita hanya sekejap di bumi ini, betapapun kita tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini akan segera berakhir, dan hidup kita hanya menumpang sekilas waktu saja di permukaan bumi ini dengan waktu yang sangat sekejap dibandingkan dengan usia bumi ini saja. Sungguh tidak ada artinya usia kita sepanjang kita hidup dan berkarya dengan segala sukses, keberhasilan, prestasi kita. Namun Allah memberikan Roh-Nya kepada kita. Itulah yang membuat kita menjadi mulia. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari epistel tadi, dan saya juga mau membacakan dari Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Yesus Kristus Allah telah mencurahkan, Allah telah mengaruniakan, Allah telah memberikan segala berkat rohani yang ada di sorga itu, segala kemuliaan yang di sorga itu sudah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Sehingga itulah maka kita bisa mengerti apa yang dikatakan di ayat 4 ini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus itulah Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikannya. Sebelum bumi ini diciptakan Allah, sebelum alam semesta yang luar biasa itu tadi diciptakan Allah, sebelum segala sesuatu ada, kita sudah dipilih Allah. Nah, akal rasio kita nggak sanggup mengerti ini, nggak sanggup. Artinya ibu bapak bahwa kita bukan ada hanya karena tanggal lahir kita sekian dan nanti tanggal mati kita sekian. Bukan itu kita. Kalau binatang itu ya begitu. Tanggal berapa dia lahir, tanggal berapa dia mati, itulah dia. Tetapi kita bukan itu. Kita manusia yang diciptakan Allah, yang sudah diberikan Roh-Nya kepada kita ini. Bukan ada hanya ketika kita sejak lahir tanggal sekian dan nanti mati tanggal sekian. Bukan itu kita. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, kita sudah ada dan dipilihnya. Allah sudah memilih kita. Artinya ibu bapak, kita bukan manusia hanya secara lahiriah, tetapi yang terutama adalah kita manusia rohani. Ada roh Allah di dalam kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah
apakah sungguh roh Allah itu masih ada diam di dalam kita atau tidak? Ketika kita tidak pernah mengerti dan tidak pernah membuka hati kita, ketika kita juga hidup sembarangan seturut keinginan kita, keinginan dunia, maka roh Allah itu pun tidak akan tinggal lagi di dalam kita. Roh Allah yang kudus itu tidak akan bisa tinggal bersama dengan segala kekotoran, dengan segala dosa kebiasaan kita. Roh Allah tidak akan tinggal bersama dengan kita. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, keagungan Allah yang mengatasi segala langit itulah yang sudah diberikannya kepada kita. Dengan rohnya yang diberikan itu kepada kita, sehingga kita menjadi makhluk yang mulia, lebih dari segala alam semesta ini. Karena kita bukan hanya makhluk lahiriah, kita adalah makhluk rohani, di mana ada roh Allah diberikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, terutama untuk ke depan, karena Tuhan sudah menghantarkan kita memasuki tahun baru 2023 ini, bagaimanalah kita memaknai dan mempraktekkan dalam penghayatan yang sungguh tentang makna kehidupan kita sebagai manusia rohaniah yang sudah diberikan Allah rohnya itu kepada kita. Ibu bapak, sepanjang hidup kita tentu selalu ada jatuh bangun. Pergumulan hidup tidak akan pernah berhenti. Kita akan tetap jatuh bangun. Dalam segenap persoalan kehidupan, semua itu kita terbuka akan terjadi dan bisa terjadi, dan kita memang harus siap apabila itu terjadi kapanpun. Tapi pahamilah bahwa memang kita adalah debu. Karena itu jika kita terhina oleh perlakuan seseorang, kita disakiti, kita difitnah, dilecehkan, diperlakukan dengan tidak layak, terimalah bahwa memang kita debu kok. Gak ada artinya. Pandanglah Yesus. Sedangkan dia Tuhanku diperlakukan seperti itu. Kalau aku diperlakukan seperti itu oleh siapapun, ya memang aku orang yang berdosa, aku memang yang hina. Bahkan sekiranya pun diinjak-injak orang harga diri kita, enggak apa-apa, memang kita debu. Aku debu. Dan pandang Kristus, dia Tuhan kita. Lebih dari kehinaan yang pernah dilakukan dunia ini kepada seorang anak manusia, itulah yang diperlakukan kepada Yesus. Inilah yang memberikan kita kekuatan menghadapi kehinaan, segala penindasan, pelecehan, perlakuan yang tidak pantas oleh dunia ini. Ketika kita memandang kepada Yesus. Karena itu orang Kristen, seperti banyak nas firman Tuhan mengatakan, jangan memberontak, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Berkatilah orang-orang yang menganiaya engkau. Yesus menjadi teladan bagi kita. Terimalah penghinaan, fitnah,
pelecehan yang dilakukan semua orang itu kepadamu menjadi saat dan kesempatan bagimu untuk melihat kesamaanmu dengan Kristus. Dalam kehinaan yang seperti itulah kita belajar untuk mengerti dan menempatkan diri kita kepada Kristus yang tersalib itu. Dan berbahagialah setiap orang yang dianiaya oleh karena nama-Mu. Itu yang Yesus katakan. Berbahagialah apabila engkau dianiaya dan difitnah dan diperlakukan yang tidak layak oleh karena nama Kristus. Karena kita sudah menjadi sama dengan Kristus. Namun sebaliknya juga saudara-saudara, ketika dunia ini menawarkan godaan segala kenikmatan, segala kemewahan, harta kekayaan, kehormatan, dan segala macam yang diagungkan oleh dunia ini, nggak usah tertarik dengan itu. Nggak ada nilainya itu. Karena dirimu, diri kita, jauh lebih mulia dari semua itu. Yesus sudah mati untukku, untukmu, untuk kita. Tidak ada harta kekayaan apapun di dunia ini yang bisa membeli pengasihan Kristus bagi kita. Yang oleh penebusannya itu, yang oleh anugerah kemurahan Allah di dalam Kristus itu, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu jangan gadaikan imanmu demi kenikmatan dunia. Jangan gadaikan imanmu oleh karena tawaran-tawaran dunia ini. Dan jangan tertarik dengan jalan hidup yang seperti itu. Gak usah tertarik. Bahkan sedapat mungkin jauhkanlah dirimu dari segala bentuk-bentuk yang seperti itu. Kebohongan, mencuri, korupsi. Jangan membuat dirimu terlena. Karena kita adalah anak-anak Allah yang mulia. Lebih dari segala kekayaan alam semesta ini sudah diberikannya kepada kita. Anugerah keselamatan hidup kekal sudah diberikan dengan Yesus sudah mati di salib untuk menebus kita. Karena itu jangan cemarkan imanmu. Jangan tergoda, tergiur dengan godaan-godaan dunia ini. Jangan tertarik dengan itu. Berjalanlah sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan mengerti bahwa dunia ini tidak menyukai kita. Tetapi justru disitulah kita memancarkan kemuliaan Kristus bagi begitu banyak orang yang belum mengerti dan belum diselamatkan, yang membutuhkan juru selamat Tuhan kita. Dan itulah kemenangan orang Kristen. Itulah keunggulan orang-orang percaya. Itulah harta kekayaan kita. Itulah kekuatan kita menghadapi segala gelombang kehidupan di dunia ini. Biarlah kita satu sisi dengan rendah hati menerima kalau orang pun menghina kita. Dan bersyukur. Karena itu kesempatan bagi kita untuk menjadi sama dengan Kristus. Dan berbahagialah
Apabila oleh karena Kristus, oleh karena imanmu engkau dihina, engkau difitnah, dianiaya, karena engkau menjadi sama seperti Kristus. Tapi jangan tertarik dengan harta dunia, sebesar apapun itu, tidak ada nilainya dengan anak Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dengan demikian maka ibu bapak saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah tahun kemurahan hati itu. Waktu kesempatan bagi kita untuk buktikanlah siapa engkau, siapakah kita, dan nyatakanlah kuasa kasih Allah yang begitu mulia agung yang sudah diberikan kepada kita, sehingga hidup kita ini apapun yang terjadi senantiasa memancarkan kemuliaan, keagungan Allah, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, pewaris segala harta kekayaan surgawi itu sudah dilimpahkan kepada kita. Dengan demikian ibu bapak saudara-saudara, selamat bersaksi menjalankan hidup kita ini menjadi saat di mana kita bisa membuktikan bahwa kita anak-anak Allah yang mulia, yang tidak dapat lagi digadaikan, diukur, dihina oleh karena kemuliaan Kristus yang ada pada kita, untuk kita nyatakan bagi semua orang di dunia ini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih kemurahan-Mu memberikan kepada kami mahkota kemuliaan dan hormat. Dengan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kami melihat keagungan-Mu yang begitu mulia. Engkau telah mahkotai kami, membuat kami menjadi begitu mulia. Betapa kami sesungguhnya hanyalah makhluk yang hina, debu tanah yang sangat hina, kotor dibandingkan dengan alam semesta ciptaan-Mu. Namun Engkau telah meletakkan mahkota kemuliaan, Roh-Mu, dan bahkan penebusan di dalam Tuhan Yesus menjadi harta milik kami. Biarlah kami juga Tuhan Engkau perkenankan untuk menyaksikan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan harta kemuliaan sorgawi yang telah Engkau limpahkan itu menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini dimanapun kami berada. Berkatilah setiap kami pribadi lepas pribadi, dari anak-anak, remaja, naposo bulung, orang dewasa, suami dan istri dalam keluarga, terutama kami juga sebagai para hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau angkat begitu tinggi, menjadi mulia di hadapan-Mu, melalui setiap tohonan dan kesempatan kami untuk hadir dan melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu yang tak terukur dengan segala nilai-nilai dunia ini. Namun itulah yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Untuk memasuki tahun baru 2023 ini pun Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang mendorong kami untuk tetap menyatakan iman kami sebagai anak-anak Allah, menyatakan kemuliaan keagungan-Mu dalam setiap aktivitas pikiran, rencana, dan perbuatan kami sehari-hari. Mulia dan agunglah Engkau ya Yesus. Biarlah kami juga menjadi alat-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi semua orang yang ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap rumah tangga orang-orang Kristen, demikian pun yang dalam pergumulan,
oleh berbagai permasalahan rumah tangga dengan anak-anak, orang tua, suami dan istri. Begitupun kami dengan masyarakat di sekeliling kami, dengan para tetangga kami, dengan rekan sekerja kami, dimanapun kami bekerja Bapa. Biarlah kami juga boleh memancarkan kemuliaan kasih sorgawi bagi semua orang, agar Engkau dipermuliakan dan Engkau memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.